Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 25 Maret 2021 dengan episode Sayonara. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya minus 2,2% menjadi minus 2,5%. Kemudian ada dari US Durable Goods Orders yang turun dari sebelumnya 3,5% menjadi minus 1,1%. Kemudian ada dari US Market US Manufacturing PMI yang naik dari sebelumnya 58,6 menjadi 59. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT ABM Investama Tbk atau ABMM yang siapkan capex di atas 60 juta US dollar tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF yang membukukan kenaikan penjualan neto konsolidasi sebesar 7% menjadi 81,73 triliun rupiah di sepanjang tahun 2020 dibandingkan sebesar 76,59 triliun rupiah pada tahun lalu dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA yang optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan laba bersih 2 digit pada tahun 2021 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 96 poin atau 1,56% ke level 6.156. Sektor pertambangan, perkebunan aneka industri konsumsi, industri dasar keuangan perdagangan infrastruktur, properti bergerak negatif dan menjadi kontributor pada penurunan IHSG. Sementara investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 23,7 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Bank Korea saja sudah siap. Bagi para bosku penggemar drama Korea, nah kali ini berita ini datang dari Gubernur Bank Korea Lee Ju-yeol yang mengatakan bahwa Bank Sentral Korea memproyeksikan bahwa inflasi dan pertumbuhan akan terjadi lebih cepat di tahun ini, namun Bank Sentral Korea tidak akan menaikkan atau mengetatkan kebijakan moneternya lebih awal untuk berjaga-jaga, jangan sampai resiko keuangan mengalami peningkatan. Lee mengatakan bahwa kinerja ekspor dan investasi mengalami kenaikan ditambah dengan adanya anggaran tambahan yang tinggal menunggu persetujuan. Anggaran tambahan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 3%. Inflasi diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga 1,3% dan tidak menutup kemungkinan bahwa akan adanya pengetatan kebijakan moneter lebih awal yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Korea. Meskipun sejauh ini, Bank Sentral Korea membantahnya untuk tetap memberikan kebijakan moneter yang longgar. Pandangan positif Lee ini sama dengan pandangan Presiden Moon Jae-in yang menginginkan pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan kuat dari proyeksi sebelumnya khususnya tahun 2021. Lee sejauh ini sudah memangkas tingkat suku bunga hingga mendekati 0% menjadi 0,5% tahun lalu dan sampai dengan hari ini Lee tetap memegang teguh janjinya untuk menjaga kebijakan agar tetap akomodatif sampai perekonomian menjalani proses pemulihan dengan baik dan keluar dari masa pandemi. Beberapa proyeksi dari perusahaan terkemuka juga mengatakan bahwa Korea Selatan tahun ini akan mengalami kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 3,8% menjadi 4,1% yang dipimpin oleh ekspor yang meluas kepada permintaan domestik. Yang menariknya Lee mengatakan bahwa ketegangan antara Amerika dan China juga menjadi salah satu perhatian pemulihan ekonomi global. Apa yang disampaikan Lee merupakan salah satu perhatian kami juga nih bosku. Kami tidak bisa bayangkan, di tengah fase pemulihan ini apabila China dan Amerika dapat bersatu, tentu saja pemulihan ekonomi global akan terjadi lebih cepat. Nah, disinggung masalah inflasi, Lee mengatakan bahwa permintaan yang mengalami kenaikan dapat terjadi karena virus corona telah mereda untuk sementara waktu, yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga konsumen. Namun kenaikan tersebut tidak akan berlanjut seterusnya, sehingga kenaikan inflasi tidak perlu dikhawatirkan dengan tidak perlunya direspon melalui kebijakan moneter. Sekalipun inflasi mengalami kenaikan bukan berarti Bank Sentral harus merespon hal tersebut dengan kebijakan moneter. Bank Sentral Korea sendiri mengatakan bahwa inflasi ada potensi mengalami kenaikan di atas 1% pada kuartal kedua karena adanya penurunan harga minyak yang mendorong naiknya konsumsi. Fokus Bank Sentral Korea adalah menjaga dan mengelola likuiditas setelah membeli merupakan hal yang paling penting.
Selisih antara imbal hasil antara obligasi jangka pendek dan panjang juga terus melebar pada bulan Maret ini nih bosku, dengan kenaikan yang lebih cepat dari yang dibayangkan. Namun penerbitan obligasi stabilitas moneter oleh Bank Sentral Korea dapat disesuaikan dengan variabel yang ada, sehingga Bank Sentral Korea siap untuk memenuhi kebutuhan pasar menanggapi volatilitas yang terjadi. Pembelian obligasi yang dilakukan juga berfungsi sebagai penstabil pasar, namun berbeda dengan pelonggaran secara kuantitatif. Kami cukup senang dengan sikap yang ditunjukkan oleh Lee sebagai seorang gubernur dari Bank Sentral. Cara Lee merespon kenaikan inflasi pun ditanggapi tenang oleh Lee, sehingga pasar merasa bahwa sosok inilah yang dibutuhkan untuk menghadapi kenaikan ekspektasi inflasi yang mendorong US Treasury bergejolak. Pelaku pasar dan investor di Korea pun akhirnya dapat tenang dan percaya bahwa Bank Sentral Korea tidak akan mengubah tingkat suku bunganya meskipun inflasi mengalami kenaikan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Cina, pelan tapi pasti. Cina pelan tapi pasti mengalami penurunan bertahap pada pasar sahamnya nih bosku. Hal ini terjadi setelah secara perlahan Bank Sentral dan pemerintah mulai keluar dari pasar setelah sebelumnya melakukan pelonggaran moneter untuk memastikan bahwa perekonomian dapat pulih. Indeks CSI 300 telah mengalami penurunan hampir 15%. Sejak naik ke level tertingginya dalam kurun waktu 13 bulan lalu karena kekhawatiran tentang kebijakan moneter yang lebih ketat dapat mempengaruhi proses pemulihan ekonomi. Bank sentral di seluruh dunia pun mulai harap-harap cemas nih bosku terkait dengan kenaikan ekspektasi inflasi yang terjadi di Amerika yang memberikan indikasi bahwa pemulihan ekonomi akan terjadi jauh lebih cepat, sementara negara-negara lain masih banyak yang belum siap untuk menaikkan tingkat suku bunga acuannya untuk menopang perekonomiannya. Brasil merupakan negara pertama dari G20 yang menaikkan tingkat suku bunga, diikuti dengan Turki dan Rusia. Bagi Brasil, alasan utama mereka menaikkan tingkat suku bunga disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa kenaikan harga konsumen dapat mendorong inflasi mengalami kenaikan di masa depan. Bank Sentral Brasil mengatakan bahwa memperpanjang stimulus selama masa pandemi hanya akan memperburuk prospek fiskal negara dan menciptakan tekanan ke atas pada proyeksi inflasi. Ada kemungkinan Bank Sentral Chili juga akan melakukan hal yang serupa karena adanya tekanan untuk menaikkan tingkat suku bunga di emerging market untuk mengimbangi antara resiko dan ekspektasi. Di Cina sendiri penurunan harga saham merupakan sesuatu yang wajar karena adanya ekspektasi bahwa Bank Sentral dan pemerintah akan menarik dukungannya terhadap stimulus karena perekonomian yang mulai membaik. Hal inilah yang membuat pelaku pasar dan investor khawatir, meskipun sebetulnya kami menyadari bahwa Cina sebagai negara yang pertama mengeluarkan stimulus tentu akan menjadi yang pertama mengakhiri stimulus tersebut. Partai Komunis sendiri ternyata mengkhawatirkan pembelian stimulus yang berlebihan akan menjadi buah simalakama tersendiri bagi Cina. Karena bagi Cina mereka tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti pada krisis keuangan pada tahun 2008, yang dimana Cina beralih kepada kredit untuk meningkatkan perekonomiannya. Apabila ternyata Bank Sentral Cina dan pemerintah akhirnya berhenti untuk memberikan stimulus sedangkan pemulihan masih berjalan, kami cukup khawatir bahwa ternyata respon pasar tidak akan seindah yang dibayangkan nih bosku. Namun, kami menyadari bahwa Cina akan selalu lebih kuat daripada yang kita semua bayangkan. Mari kita saksikan terus perkembangan terkait dengan perhentian stimulus dari Cina ya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari kabar baik. Pemerintah Uni Emirat Arab mengumumkan akan menginvestasikan dana sebesar 10 miliar US dollar atau setara dengan 144 triliun rupiah yang akan ditempatkan pada instrumen SWF. Berdasarkan pernyataan resmi dari KBRI Abu Dhabi, penempatan dana investasi ini merupakan arahan langsung dari putra mahkota Abu Dhabi yang juga menjabat sebagai wakil panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab. Dengan investasi ini, sejauh ini Uni Emirat Arab menjadi investor utama yang terbesar pada SWF. Sebelumnya beberapa negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada telah mengumumkan komitmen investasi mereka pada SWF. Bergabungnya Uni Emirat Arab semakin menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional untuk berinvestasi pada Indonesia dan dinilai akan semakin menarik investor dunia lainnya untuk bergabung untuk berinvestasi. Sovereign Wealth Fund Indonesia dibentuk dan beroperasi berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa dikenal UU Cipta Kerja, dan merupakan suatu lembaga pengelola investasi Indonesia yang dibentuk khusus dengan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi aset, menarik investasi dan kerjasama dari berbagai pengelola investasi lainnya di dunia, serta untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab berharap agar SWF dengan dana kelolaannya dapat meningkatkan kemampuan permodalan bagi pembiayaan berbagai proyek pembangunan tanpa meningkatkan utang, menerapkan international best practice, serta meningkatkan kinerja dan manfaat aset yang dapat dinikmati oleh masyarakat.
Terkait kepastian dari SWF tersebut tentu dapat menjadi katalis positif bagi produktivitas dalam negeri di mana proyek infrastruktur yang tertunda di tahun 2020 dapat kembali beroperasi sesuai dengan strategi pemerintah guna menopang konsumsi dan daya beli yang melemah pasca pandemi. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 6.087 hingga 6.179. Berikut stock watch Pilarmas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Pawon, kemudian yang kedua ada dari SMRA, dan yang ketiga ada dari BBRI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari DGNS atau PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk yang mencetak laba bersih sebesar 52 miliar rupiah sepanjang 2020. Konsolidasi sebesar 10% menjadi 46,64 triliun rupiah dari 42,30 triliun rupiah di tahun lalu. Di tahun 2020, perusahaan mampu membukukan laba bersih sebesar 52 miliar rupiah. Hal ini seiring dari meningkatnya pendapatan perusahaan, di mana perusahaan membukukan pendapatan 183 miliar rupiah atau 256% dibandingkan dengan 2019 sebesar 51,3 miliar rupiah. Kenaikan pendapatan tersebut ditopang dari adanya peningkatan kinerja karena perusahaan aktif melakukan pemeriksaan kesehatan dan screening COVID-19 dalam tes polimerase chain reaction atau PCR, sehingga berdasarkan teknika analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1350 dan tingkat probabilitas sebesar 63%. Kemudian yang kedua ada dari INDF atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang membukukan kenaikan penjualan neto konsolidasi sebesar 7% menjadi 81,73 triliun rupiah di sepanjang tahun 2020 dibandingkan sebesar 76,59 triliun rupiah pada tahun lalu. Kenaikan penjualan perusahaan memberikan kontribusi terhadap laba bersih perusahaan, di mana laba tahun berjalannya dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar 32% menjadi 6,46 triliun rupiah dari 4,91 triliun rupiah. Hal ini tentunya pencapaian yang luar biasa di tengah pandemi corona. Keunggulan brand dan model bisnis perusahaan yang konsisten tentunya sangat menopang bisnis perusahaan. Hal ini tidak terlepas selera dan keputusan konsumen terhadap produk perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 7.000 dan tingkat probabilitas sebesar 57%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 6.350 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilarmas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.go.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilarmas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.